Pengukuran merupakan proses fundamental dalam sains dan kehidupan sehari-hari. Tanpa pengukuran, kita tidak dapat mengkuantifikasi, membandingkan, atau menganalisis fenomena di sekitar kita. Pengukuran adalah proses penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu objek atau peristiwa menggunakan alat ukur yang standar. Pengukuran menghasilkan nilai numerik yang menyatakan perbandingan antara besaran yang diukur dengan satuan standar. Manfaat pengukuran menjadikan komunikasi yang efektif, memungkinkan pertukaran informasi yang tepat dan tidak ambigu. Konsistensi dan standarisasi menjamin keseragaman dalam proses dan produk. Pengambilan keputusan memberikan dasar objektif untuk mengambil keputusan penting. Kemajuan teknologi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas hidup meningkatkan presisi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam presentasi ini kita akan membahas dua pendekatan pengukuran. Yang pertama pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Kita akan mengeksplorasi teori, contoh penerapan, serta menyelesaikan berbagai masalah, berbagai soal untuk memperdalam pemahaman. Mari kita awali dengan pembahasan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali terhadap suatu besaran. Metode ini sering digunakan ketika waktu terbatas, situasi yang memerlukan hasil cepat, objek tidak memungkinkan, pengukuran berulang tidak dapat dilakukan karena sifat objek, ketelitian moderat, tingkat kelitian yang diperlukan tidak terlalu tinggi, sumber daya minim, keterbatasan alat atau peraga. Ketidakpastian pengukuran tunggal diambil dari setengah dari skala terkecil alat ukur. Yang seperti segitiga itu dibaca delta, berarti kalau setelahnya X berarti itu delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran tunggal dilakukan ketika mengukur suhu tubuh dengan termometer digital, menimbang berat badan di klinik, mengukur tekanan darah dengan tensimeter, mengukur tinggi badan saat pemeriksaan kesehatan. Contoh soal pengukuran tunggal. Seorang siswa mengukur panjang meja menggunakan mistar dengan skala terkecil 1 mm. Hasil pengukurannya adalah 75,2 cm. Tuliskan hasil pengukuran tersebut beserta ketidakpastiannya. Perhatikan pada soal. Hasil pengukuran menggunakan satuan cm. Pada skala terkecil, satuannya milimeter. Sehingga skala terkecil harus kita ubah dalam bentuk sentimeter. Cara merubah dari milimeter ke sentimeter adalah dibagi 10. Dapat ditulis 1 milimeter sama dengan 0,1 cm. Berdasarkan pembahasan tadi, ketidakpastian pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecilnya. Kita hitung ya. Berarti delta X sama dengan 0,1 cm dibagi 2. Hasilnya adalah 0,05 cm. Berarti penulisan hasil laporan yang benar adalah hasil 75,2
0,2 plus minus 0,05, satuannya adalah sentimeter. Sekarang kita coba untuk soal nomor 2. Sebuah stopwatch digital memiliki ketelitian 0,01 detik. Jika atlet lari mencatat waktu 10,23 detik dalam satu kali pengukuran, bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran yang benar? Untuk soal ini perhatikan ketelitiannya adalah detik dan hasilnya juga detik. Maka ini tidak perlu diubah satuannya. Langsung saja 0,01 detik dibagi 2 itu berapa? Karena setengah kan sama dengan dibagi 2 ya. Jadi 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Jadi penulisan hasil yang benar adalah 10,23 plus minus 0,005, satuannya adalah detik. Gampang kan? Lanjut ke soal nomor 3. Seorang teknisi mengukur diameter dalam pipa menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Hasil pengukuran menunjukkan skala utama 22 mm, skala nonius 0,30 mm. Tentukan hasil pengukurannya. Ingat penggunaan jangka sorong ya. Jangka sorong itu tinggal tambahkan dulu skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama 22 ditambah skala nonius 0,30 sama dengan 22,30. Ini hasil pengukuran yang diperoleh oleh teknisi dengan ketelitian 0,02 mm. Sudah sama-sama milimeter. Yang harusnya kita cuma tinggal bagi 2 dari ketelitiannya saja. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Berarti hasil penulisannya adalah 22,30 plus minus 0,025. Satuannya apa? Milimeter.